Yo, welcome teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Review Aja. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah unik seorang remaja yang berusaha mencari jati dirinya, ingin memahami sesuatu yang berbau seks. Namun hal seks itu dibuat dengan mata pelajaran biologi yang akan menjadi cerita kita ke depan. Di awal kisah, seorang anak sedang menonton konten dewasa, mengadu ke kakeknya, memperagakan siaran tadi dengan menyebut Ayah dan ibu sang anak mendapati anaknya berlagak aneh di depan kakeknya. Ya, sebelum lanjut ke cerita, bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel ini. Satu like, komen, dan subscribe sudah sangat berarti bagi kami. Lanjut ke cerita, masuk pada fase transisi remaja ke dewasa. Kisah ini berfokus pada seorang anak yang bernama Chala, ditemani oleh dua temannya, kita sebut saja Gepeng dan satunya lagi si Gembul. Gepeng membahas tentang apa yang dirasakan seseorang ketika Mr. Boy masuk ke sebuah gua. Dan tentu itu menjadi pertanyaan yang serius. Gepeng sedang membahas tentang mata pelajaran biologinya, bagian reproduksi manusia. Gembul berpendapat kurang akademis. Melihat seorang guru yang nampak membahenol membuatnya sakne berat men, anjalah. Chala yang mendengar keterangan mereka mengalihkan pembahasan ke murid teladan, yaitu Sudarat, si gadis culun, pintar, dan berprestasi. Fotonya terpampang di sekolah sebagai figur teladan. Malah si Gembul malah ngaco dan mengatai Sudarat bahwa dia adalah gadis yang memiliki tingkat kesaktian yang tinggi. Gila parah sih. Chala yang mendengar hal itu pun bergegas pergi dan tiba-tiba bertemu Sudarat. Sudarat melihat lengannya, nampak seperti sebuah gua, anjay. Sudarat pun nyadar bahwa ketiga anak itu sedang saknai berat. Lanjut, masuk kelas dan mendapatkan edukasi. Rupanya sebelum masuk kelas, Chala bertemu dengan Celi di perpustakaan. Celi adalah wanita cantik yang sangat disukai Chala. Di sana mereka berhadapan, ada sebuah insiden. Chala menjatuhkan sebuah pulpen, ingin mengambilnya. Melihat sesuatu yang luar biasa, tidak jadi, beralih menggunakan kaki. Sembari mendengar Celi membahas tentang sains, tak disangka kakinya melakukan sodokan guys. Sontak keduanya terkejut. Chala yang merasakan sesuatu hal yang tidak biasanya, terbayang sebuah tekstur jeruk dan membuatnya traveling gak ngotak. Wah gila sih. Dan di saat itu Celi memberikan tendangan ke Chala. Sejak insiden itu Chala malu berat dan mengetahui bahwa Celi pernah berciplok dengan senior favorit sekolah itu. Chala tidak terima. Dia menemui Celi dan menyatakan cinta, lalu menegaskan agar Celi tidak bersama kakak kelasnya itu. Celi menyatakan, "Aku suka yang lebih dewasa dan lebih baik dariku." Chala mendengar hal itu, berusaha membuktikan dirinya bisa lebih baik dari kakak kelas itu, tapi langsung dipotong oleh Celi bahwa Chala harus mengalahkan Sudarat dulu. Akhirnya, Chala akan membuktikan dirinya pantas untuk Celi dengan mengikuti suatu lomba. Dan kebetulan lomba yang diikuti Chala nanti ternyata Celi adalah satu timnya Sudarat. Chala mengajak Gepeng dan Gembul untuk menjadi timnya. Rupanya lomba itu adalah membuat roket. Ya, mereka membayangkan di hari perlombaan Sudarat berhasil membuat roket dan menerbangkannya dengan mulus. Ketika giliran si tiga badut, Chala, Gepeng, dan Gembul, roket terbang gak jelas dan membuat rok si guru berteberangan guys. Anjay mabar, nampak sesuatu yang haram. Dan di saat itu membuat roket si tiga badut toge. Roket yang tidak menentu langsung dihentikan oleh guru besar. Berada di jalan sambil merenung karena mereka sudah membayangkan bahwa mereka tidak akan menang. Memang sulit mengalahkan Sudarat. Gepeng menawarkan sebuah ide, mencari desain Sudarat, tapi ditolak oleh Chala dan dia pun pergi. Pulang di waktu malam, bertemu dengan Sudarat. Chala dihina dan Chala akan membuktikan bahwa dia akan menang melawan Sudarat dalam suatu perlombaan. Tema perlombaan yang diusung adalah masalah besar pada umur 30 tahun. Chala bertanya kepada keluarganya. Pertama kakaknya, si Neng Ebule. Dan kata Ebule, kedepankan tubuh dan penampilan. Pakai lotion untuk kulit. Merasa tidak mendapatkan jawaban untuk menjawab tema dari tugas mereka untuk perlombaan, ke rencana B, mengamati seluruh gerak-gerik Neng Ebule. Membuat Gembul saknai. Gepeng tetap fokus pada target tanpa harus tergoda. Hasil nihil. Di sekolah semua sibuk dengan lomba. Kembali bersama tiga badut itu, Chala, Gepeng, dan Gembul. Gepeng ada ide membuat hormon endorfin Sudarat meningkat dengan plaster luka. Diduga ampuh karena merupakan produk Amerika. Berpikir tentang bagaimana membuat Sudarat terluka. Kebetulan ada mata pelajaran tari pedang. Sudarat berlatih sehingga dimanfaatkan oleh mereka bertiga. Didatangi oleh Chala. Basa-basi, tiba-tiba Gembul menyerang Sudarat secara dadakan. Datang Celi menendang Gembul. Gembul terluka. Melihat plaster dan Gembul dipakaikan plaster itu oleh satu siswa cowok dengan cepat. Gembul bereaksi aneh. Gepeng dan Chala berusaha menyadarkan, membuat Gembul jatuh dan Gepeng memberi aba-aba agar titik si Gembul diinjak. Dan kita tahu bahwa si Gembul mengalami efek peningkatan endorfin. Anjay, diinjak-injak, Gembul kesakitan. Rupanya dia hanya bercanda saknai. Goblok sih. Masih mencari data tentang reaksi orang-orang dengan hormon yang meningkat menjadikan para guru sebagai sampel. Begitu pun juga dengan murid. Memberi rujak asam manis. Mereka yang memakan rujak asam manis bereaksi gak ngotak, anjay. Memberi ke Sudarat dan Celi. Ditolak Sudarat karena tidak sehat. Chala pun memakannya di hadapan Celi dan Sudarat. Seketika itu Chala saknai berat. Sudarat dan Chala
pun pulang berdua. Sudarat bertanya tentang proyek Chala, belum ada kata Chala, dan Sudarat sudah ada tentang kehidupan. Dibahas panjang lebar dan membuat Chala tercengang. Sudarat rupanya ingin meminta bantuan ke Chala, ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tiba di rumah Sudarat, kamarnya dipenuhi dengan rekaan biologis. Rupanya Sudarat ingin melakukan eksperimen dengan menekan titik Chala dan mengetahui apa reaksinya, mendesah dan kabur. Saat di rumah, Chala, Gepeng, dan Gembul berkumpul. Chala rupanya akan bersama dengan Sudarat minggu ini untuk mengerjakan PR. Chala merasa dirinya akan berhubungan intim. Namun di sini sebenarnya gue jelasin dulu kalau Chala itu salah paham, karena Sudarat mengerjakan PR dan membantu Chala mengerjakan PR-nya, dia juga akan melakukan suatu eksperimen, dan tentu eksperimen ini adalah tentang hal yang berbau biologis. Ya, jadi intinya Chala merasa dirinya akan berhubungan intim. Jadi Gepeng memberi masukan, berbohong kepada kakeknya dan kakaknya karena ingin melakukan eksperimen sebelum hari H, ya. Dan you know lah bahwa Chala berpikiran akan berhubungan intim. Untuk menambah pengetahuannya, pertama-tama Chala menyewa seorang wanita berbahenol, menggunakan kamera VR untuk mendapat pengalaman bercinta biar lebih berpengalaman. Waktu ke rumah Sudarat pun tiba. Chala masuk ke rumah Sudarat dan tak lama setelah itu setan hadir dan membuat mereka bermaksiat. Terjadilah adegan dewasa, anjay. Di waktu malam, Chala tidak tahu apa yang terjadi. Sudarat menjelaskan bahwa dia telah bercinta. Sudarat rupanya tidak percaya akan adanya hubungan antara manusia berpasangan. Tapi semenjak bertemu dengan Chala, dia paham akan maksud dari kata cinta. Sudarat pun keluar rumah. Chala mencari proyek Sudarat dan berhasil foto desainnya. Di sekolah, Chala simpang siur ingin proyek itu atau tidak. Didatangi oleh Gepeng dan Gembul, diinterogasi apakah Chala berhasil mencuri proyek Sudarat. Malah ketahuan sama Sudarat. Sudarat menikah mereka bertiga. Sudarat marah-marah dan sangat kecewa dengan Chala. Dia pun akhirnya pergi. Chala merasa bersalah, didatangi oleh Celi bahwa sebenarnya Sudarat suka sama Chala. Karena merasa hubungan mereka masih bisa diperbaiki, Chala memakai cara B, mengirim sebuah surat ke Sudarat. Chala ingin agar hubungan mereka bisa berlanjut. Langsung dipotong oleh Sudarat bahwa dia hamil. Wadidaw. Sudarat ingin Chala agar bertanggung jawab. Dia minta pertanggungjawaban, tapi Chala menolak pada awalnya. Sudarat pun marah dan dimarahi oleh ibunya. Sejak saat itu, Sudarat mengalami perubahan dari segi keaktifan dan lain sebagainya. Sudarat akan berhenti sekolah, proyeknya terhenti. Keluarga Chala ingin bertanggung jawab, tapi ibu Sudarat dan Sudarat ingin menggugurkan bayinya. Chala tidak putus asa, dia tetap bertanggung jawab. Tak lama setelah itu, bersama Gepeng dan Gembul berusaha masuk ke rumah Sudarat, melewati ibu Sudarat dan ditahan Gepeng dan Gembul. Chala dan Sudarat pun bertemu, ditendang, memberi sebuah surat kosong. Kata Chala, "Aku memberimu kertas kosong karena aku ingin menulis cerita bersamamu sampai umur 30 tahun kelak." Mendengar hal itu, Sudarat pun memutuskan untuk bersama dengan Chala dan bersama menulis isi kertas kosong itu dengan kehidupan mereka. Dan di perpustakaan, mereka pun baikan dan membahas plan-plan mereka dan membahas tentang kemungkinan anak mereka dengan mempelajari umur bayi 4-5 bulan. Yang beratnya sekian, keperluannya apa, dan lain sebagainya guys ya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, thanks yang udah nonton. Gimana menurut kalian tentang film ini? Semoga teman-teman yang belajar biologi tidak belajar sambil menerapkan eksperimen dengan cara berdua-duaan guys ya. Jadi jangan sampai teman-teman meniru adegan yang tidak serono oleh Chala dan Sudarat. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar bisa membuat channel ini terus berkembang. Satu like, komen, dan subscribe kalian sudah sangat berarti bagi kami. And see you again.